Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberi kesempatan. Sekarang saya akan menerangkan tentang kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agus Fadluddin, kelas 2A. Nabi Ayub adalah seorang saudagar kaya. Anaknya yang begitu banyak, juga istrinya sangat banyak juga. Tapi walaupun dia seorang nabi yang kaya, dia tidak merasa sombong. Malah dia senang bersedekah dan selalu memberikan pekerjaan apabila ada orang yang membutuhkan pekerjaan. Tapi pada suatu hari ternyata Allah mengujinya. Mengujinya dengan apa? Yaitu yang pertama, suatu hari hartanya habis. Pak, hewan ternaknya mati semua kena penyakit. Tapi tidak berhenti dari situ, istri-istrinya meninggalkannya. Juga anak-anaknya meninggal semuanya. Tapi hanya satu istri yang setia menemaninya. Oleh sebab itu Nabi Ayub tidak merasa kecil hati, malah dia tambah bersyukur karena ini adalah yakin, ini adalah ujian dari Allah Ta'ala. Tetapi ujiannya tidak berhenti dari situ. Ternyata Allah mengujinya dengan memberikan satu penyakit dalam tubuhnya. Tetapi istrinya tetap setia menemani. Lambat laun, hari tambah hari, penyakitnya tidak kunjung sembuh. Sehingga masyarakat di sekitar itu masyarakat sekitar untuk pergi dari desa tersebut karena masyarakat takut kena tular, takut menular penyakitnya Nabi Ayub tersebut ke masyarakat. Tapi dengan hati yang lapang dada, dengan hati yang sabar, Nabi Ayub beserta istrinya pergi dari desa tersebut. Karena untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, maka mau tidak mau istrinya harus bekerja. Karena Nabi Ayub sendiri itu sakit, jadi istrinya lah yang bekerja. Untuk itu maka istrinya bekerja tiap hari. Tapi pada suatu hari orang-orang di sekitarnya juga tidak mau. Karena mereka tahu Nabi Ayub mempunyai penyakit yang tidak kunjung sembuh, maka istrinya tidak mendapatkan pekerjaan. Karena mereka sama, takut tertular penyakitnya Nabi Ayub. Maka sambil berpikir istrinya ini, maka dia mempunyai inisiatif untuk memotong rambutnya sampai bersih. Untuk apa? Yaitu untuk membeli bahan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Walaupun dia telat, tapi dia tidak resah karena dia membawa pulang dengan uang dan bahan pokok. Tapi Nabi Ayub merasa kasihan, juga merasa bimbang, sehingga dia merasa marah karena tidak biasanya istrinya ini pulang telat, sehingga dia akan mempunyai pikiran akan memarahinya. Tapi setelah istrinya pulang dari rumahnya, ternyata dia membawakan bekal. Tapi sebelum itu ditanya, kenapa wahai istriku kau telat? Maka dia bercerita dengan detailnya, lalu dia membuka penutup rambutnya sehingga dia mengetahui kenapa dia telat. Sehingga Nabi Ayub ini merasa kasih. Setelah merasa kasihan, maka istrinya juga merasa kasihan juga. Wahai suamiku, istrinya berkata gitu kepada Nabi Ayub. Coba berdoa kepada Allah Ta'ala.
mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah. Tapi apa jawabannya Nabi Ayub? Bahwasanya Nabi Ayub mengatakan, kita itu hidup sudah lama enak. Masa kita dikasih penyakit sebentar saja sudah mengeluh. Oleh sebab itu, maka istrinya diam. Tapi pada suatu hari karena kasihan kepada istrinya, maka Nabi Ayub ini berdoalah kepada Allah agar disembuhkan dari penyakitnya ini. Ternyata doanya itu dikabulkan. Alhamdulillah dikabulkan. Dengan apa? Maka Allah memerintahkan untuk menghentakkan kakinya ke bumi. Maka dihentakkanlah kakinya Nabi Ayub ini ke bumi. Dan subhanallah, ternyata setelah dihentakkan kakinya ke bumi, maka memancarlah air dari perut bumi tersebut. Maka Nabi Ayub mandi dengan air tersebut dan alhamdulillah langsung sembuh. Karena sudah sembuh dan dia ingat kepada janjinya untuk memukul istrinya, maka dia akan memukul. Karena janji itu ada hutang, maka dia, tapi Allah memerintahkan untuk memukulnya dengan lembut, dengan diikat beberapa kayu sehingga hanya satu kali ikatan. Setelah ditunaikan pukulan tersebut atau janji tersebut, maka lunaslah janjinya Nabi Ayub kepada istrinya yang meninggal. Karena sudah sembuh, maka Nabi Ayub beserta istrinya menjadi orang kaya kembali seperti dahulu kala, malah lebih kaya dari yang lain. Dan mereka berdua hidup bahagia. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.